Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan tamu kita, Saudari Isabella, yang biasa dipanggil Ibu Ica. Beliau ini sedang studi untuk program doktoral di Drew University ya. Ya. Oke. Untuk ambil jurusan teologi dan filsafat dalam agama. Ya, Oke. betul, Bah. Ya, mudah-mudahan percakapan kita saat ini bisa mendapatkan sesuatu yang baru dalam kita menjalani kehidupan ini. Silahkan Saudari Ica untuk menyampaikan di awal pertemuan saat ini. Terima kasih Abah sudah mengajak saya untuk ngobrol-ngobrol. Saya senang sekali bisa ada di taman ini yang sangat indah. Oke. Merasa dekat dengan Tuhan gitu. Kalau di taman yang indah ya. Saya mungkin kita di awal ngobrol-ngobrol santai dulu ya Bah ya. Ya. Ngomongin soal temanya spiritualitas, apa sih itu, terus kenapa sih penting gitu kan. Katanya kita Kristen ya, nggak tahu nih yang dengar ini semuanya Kristen atau mungkin bukan Kristen juga nggak apa-apa. Tapi apa sih pentingnya spiritualitas dan bagaimana itu terhubung dengan kehidupan kita sehari-hari gitu. Oke. Gimana Bah? Boleh, bagus Boleh sekali ya? itu. Silakan dimulai. Boleh langsung Boleh dimulai. langsung saja. Kirain mau ditanyain Oh, sesuatu. Enggak. Silakan lanjut saja Lanjut dulu. aja. Oke. Jadi kalau di gereja contoh ya, kalau orang Kristen kan biasanya ke gereja. Nah kalau nggak ke gereja juga nggak apa-apa sih. Tapi contoh di sebuah gereja ada sebagian besar jemaat yang sangat senang dan tersentuh ketika bernyanyi, dan nyanyinya itu pakai himne gitu ya, buku nyanyian gitu, dia bersemangat begitu. Sedangkan ada sebagian kecil yang menganggap aduh ini mah bukan tipe spiritualitas saya kurang cocok. Saya cocoknya beribadahnya itu ketika mendengarkan ibadah yang berapi-api, yang semangat gitu Bah. Ya, Nah itu kalau di dalam satu jemaat banyak seperti itu, gimana? Apakah ada satu yang lebih benar, yang lain salah? Apakah seperti itu? Nah di sisi yang lain ada yang bilang oke, saya berjemaat di gereja itu, tapi jujur saya lebih suka ketika duduk-duduk di depan gereja, ketika di bawah pohon tuh ngobrol-ngobrol gitu sama temen. Nah di situ justru saya ngerasa lebih deket sama Tuhan ketimbang ketika saya bersama teman-teman nyanyi bersama atau dengar khotbah. Bukan berarti itu nggak penting, tapi kok saya ngerasa deket sama Tuhannya ketika saya itu dekat dengan alam, ngobrol dengan teman. Saya merasa Tuhan itu sangat dekat gitu. Nah itu contoh-contohnya sih. Ada juga yang lain, kalau lihat dari sejarah kekristenan, ada para mistikus, yang disebut mistikus tuh bukan dukun ya Bah ya. Ya. Mistikus Kristen. Mistikus Kristen. Tapi bukan dukun Kristen ya. Bukan. Bisa juga sih kalau mau dipanggil dukun. Jadi para mistikus Kristen itu dulu sebagian besar bisa dibilang lebih suka tuh menyendiri atau dia hening di dalam biaranya gitu. Jadi soal keheningan, soal kesendirian itu jadi bagian yang penting di dalam spiritualitasnya. Karena di dalam kesendirian dan keheningan dia merasa sangat dekat dengan Tuhan. Nah mungkin itu juga bukan hanya para mistikus Kristen di abad pertengahan. Mungkin sekarang banyak juga nih orang Kristen yang merasa oh itu sebenarnya saya, tapi di gereja saya kok nggak pernah dikasih tahu nih bahwa itu juga bentuk spiritualitas. Nah sekarang ya Ibu Ica, ada beberapa atau sebagian orang Kristen yang sekarang punya model meditasi atau saat teduh pribadi itu menggunakan altar gitu ya, altar pribadi atau altar keluarga. Mungkin teman-teman seperti ini lebih menghayati kehadiran Tuhan lewat kesendirian atau dengan lilin, dengan Alkitab terbuka. Mungkin seperti itu juga penghayatannya
berbeda-beda ya Iya, orangnya. itu salah satu contoh yang sangat penting gitu. Dan sebenarnya dengan tradisi saat teduh kan ada orang yang saat teduh bersama keluarga Mm-mm. gitu ya. Jadi saat teduh tapi tidak dengan kesendirian. Ada orang yang memilih bersaat teduh ya tadi dengan altar, dengan lilin dan apa ada Alkitab mungkin, dan mungkin ada unsur alam yang ditaruh di altar itu. Dan ketika berdoa di dalam, mungkin ada juga yang punya ruang berdoa khusus seperti itu. Di situ dia merasakan keintiman, kedekatan dengan Tuhan gitu. Tubuhnya merasa dipeluk erat oleh Tuhan. Bukan hanya sekadar mengerti bahwa Tuhan sayang sama saya, tetapi tubuhnya terasa hangat, oh Tuhan sedang memeluk saya. Itu bisa jadi salah satu pengalaman penting juga gitu untuk sebagian orang. Ya, saya mau tanyakan begini, apakah penghayatan, pengalaman spiritual seperti itu memiliki dampak Mhm, kepada orang-orang yang menghayatinya dengan cara berbeda itu? Dan pertanyaannya, dampaknya apa terhadap mhm, orang itu? mhm, Setelah kita sudah merasakan mhm, pelukan dan kehangatan cinta Tuhan, apa mhm, berhenti di dalam merasakan saja? mhm, mhm. Ada hal lainkah yang bisa didapatkan dari persekutuan yang eh, erat seperti itu? Mhm. Hmm. Tadi Abah menyebutkan kata kunci yang barusan ini, persekutuan. Hmm. Itu jadi kata kunci yang sangat-sangat penting. Jadi ketika kita berjumpa dengan Tuhan, itu kan bersekutu dengan Iya. Tuhan. Kalau dalam istilah teologinya ada namanya menyatu dengan Allah. Nah, itu jadi salah satu yang jadi panggilan setiap orang Kristen. Bagaimana caranya kita menyatu dengan Allah. Nah, ternyata persekutuan ini memiliki dampak ke persekutuan terhadap sesama manusia, terhadap sesama ciptaan. Kalau kita mengaku kita dekat dengan Tuhan, mestinya terlihat tuh dari pembawaan kita di dalam kehidupan, kita apakah menunjukkan, menghadirkan juga kebaikan Tuhan itu, cinta Tuhan itu lewat hidup kita. Tapi ada tantangan-tantangannya, tapi mungkin tantangannya dibahas nanti dulu, Bah. Itu dulu, Ya, kira-kira ya. menjawab nggak ya? Ya, terima kasih. Mungkin ini yang menjadi pergumulan kita selama ini. Kita merindukan, ada satu Mhm. kerinduan untuk dekat dengan Tuhan, eh, selalu bersama dengan Tuhan, dan merasakan, atau istilah saya selalu meraba rasakan Mhm. kehadiran Tuhan. Tapi kok saya berpikir, apakah dia berhenti pada titik itu, Mhm. merasakan, Mhm. bahasa anak muda, perasaan lo aja kali gitu Iya. ya. Kalau dia tidak berdampak Mhm. baik bagi dirinya dan Mhm. orang lain Mhm. sesamanya, itu sepertinya dia masih kurang, bukan sempurna, tapi paling tidak harapan Tuhan. Mhm. Karena kalau boleh saya mengutip pernyataan di dalam kitab Alkitab kita atau Injil kita, bahwa eh, kamu mencintai Tuhan yang tidak kelihatan, tetapi ada yang dekat kamu, Mhm. Tuhan yang kelihatan itu. Kamu mengasihi Allah, tetapi bagaimana dengan sesama yang ada di sekitar Mhm. kamu, di dekat kamu? Bukankah Allah juga hadir di sana? Mhm. Gitu. Mhm. Itu kira-kira yang saya ingin lebih jauh dari itu. Mhm. Bagaimana merasakan juga dekapan, pelukan, dan Mhm. kehangatan cinta kasih Allah, bukan hanya dirasakan secara Iya. personal, tapi juga dirasakan kehangatan itu oleh orang-orang yang dekat kita dan Mhm. juga yang lain. Mhm. Nah, Mhm. itu bagaimana menurut Bu Ica, penghayatan yang disertai dengan Mhm. semacam penularan kepada Mhm. sesama? Iya, itu penting sekali. Jadi aspek spiritualitas itu tidak mungkin tidak sosial. Spiritualitas harus punya dampak sosial. Oke. Makanya para mistikus itu sendiri kenapa akhirnya disebut sebagai mistik, itu bukan hanya karena oke, dia doanya rajin gitu, bukan, karena ada visi. Karena ada sesuatu yang dia kritisi, misalnya pada saat itu gereja terlalu pada saat itu ya terlalu fokusnya pada
pencarian jumlah jemaat, contoh aja. Jadi ada sesuatu yang mau dikritik, ada sesuatu yang mau di transform dari pengalaman spiritual itu. Jadi pengalaman spiritual itu selalu dampaknya sosial. Nah, contoh-contoh yang berdampak sosial mungkin berbeda-beda nih, Mbah. Ada orang yang cenderung ekstrovert, dia suka kalau kerja bakti, misalnya ada yang banjir, ikut turun tangan gitu ya. Ada yang memberikan dampak sosialnya, misalnya kayak Abah nih sekarang nih kita cerita-cerita gitu ya, bagi-bagi ilmu gitu, itu juga salah satu cara untuk berdampak secara sosial. Di sisi yang lain, berdampak secara sosial, saya pernah tinggal di biara hampir seminggu. Jadi nginep dengan para suster gitu seminggu, ikutin semua kegiatannya dia. Dari pagi sampai malam mereka berdoa 7 kali sehari. Dan kalau mau dibilang, kalau misalnya tinggal di biara nggak, dampaknya apa gitu kan ya. Tapi setelah saya mengikuti, di dalam doanya itu mereka mendoakan orang-orang yang tidak mampu berdoa. Mereka mendoakan misalnya orang-orang yang di dalam penjara. Mereka mendoakan orang-orang yang sakit dan tidak mampu untuk berdoa. Jadi justru di dalam keheningan, di dalam kesendirian, mereka memberikan dampak secara sosial tanpa harus kelihatan oleh orang lain. Jadi sebenarnya pengalaman spiritualitas itu membuka banyak kemungkinan seseorang bisa melihat dirinya dan Tuhan itu selalu terhubung dengan sesama. Entah bentuknya bagaimana terserah, tapi selalu gitu. Ya. Terima kasih Bu Ica. Karena selama ini kita berasumsi bahwa seorang mistik atau bermeditasi atau spiritualis selalu mengasingkan dari hubungan sosial terhadap orang lain. Dia saleh pada dirinya sendiri. Dia membangun relasi dengan Tuhan yang cukup akrab, cukup dekat, tapi tidak terkait atau tidak berdampak secara sosial tadi. Nah, pernyataan ini sangat menarik. Ternyata ketika kita memiliki spiritual atau penghayatan iman di dalam kekristenan, tidak bisa tidak ya. Pasti dia juga akan keluar menyapa kehidupan sosial dan apakah ini juga bisa berpengaruh pada komunal gitu ya, komunitas umat. Kalau tadi saya melihatnya kan secara personal dan juga interaksi antar personal. Jadi dua, tapi kalau bagaimana dengan yang sifatnya komunal? Bagaimana orang bisa merasakan kehadiran Tuhan di dalam dan melaluinya, tetapi secara komunal dalam persekutuan umat, bukan hanya persekutuan dengan Tuhan. Iya, betul. Jadi Gimana? persekutuan antar ciptaan juga ya, persekutuannya. Sedikit balik lagi ya, Bah, yang soal bagaimana dengan orang-orang yang bentuk spiritualitasnya menyendiri, apakah itu tidak berdampak secara sosial? Kalau bukan menurut saya sih, kalau dari yang pengalaman yang sudah ada, belum tentu itu tidak berdampak secara sosial. Misalnya orang-orang yang dulu menyendiri, lalu dari hasil permenungannya dia menuliskan tentang pengalamannya tentang Tuhan. Mungkin pada saat dia menyendiri seolah tidak ada dampaknya secara sosial. Tapi ketika dia menuliskan dan ketika buah pemikiran, buah perenungan, bagaimana rasa cintanya dengan Tuhan itu dituangkan dalam surat cinta dan dibaca oleh orang-orang yang juga mencintai Tuhan, dampaknya mungkin gak pada saat itu, tapi kemudian gitu. Jadi tidak melulu bahwa orang yang menyendiri sudah pasti tidak sosial, itu salah satunya sih. Ya, saya sudah dapatkan itu. Yang pertama-tama ketika persekutuan, kalau kita gunakan kata itu, persekutuan dengan Tuhan yang akrab, yang personal itu bukan hanya untuk dirinya sendiri. Tadi kaum biarawan ya, yang ada di dalam biara itu juga berdampak secara tidak langsung lewat doa-doa bagi orang-orang yang membutuhkan doa secara khusus. Kita sebut syafaat lah gitu. Tetapi juga mungkin karya-karya. Betul. Entah musik yang dia ciptakan
atau juga lagu yang dia ciptakan, kemudian tulisan-tulisan, hasil perenungan, hasil persekutuan dengan Tuhan, itu bisa dinikmati dan dibaca eh, ya jadi berkat juga untuk orang lain. Itulah dampak sosialnya ya, Iya, hasilnya ya. iya. Ya. Saya Dan setuju tuh. ini terkait dengan pertanyaan terakhir yang soal persekutuan dampaknya. Tadi menarik sekali, ini Abah nih berkali-kali justru memberikan jawaban atas pertanyaan sendiri. Karena tadi kan Bertanya dan tadi menjawab menjawab begitu ya. sekalian. Iya. Karena Abah menyebutkan bukan hanya soal tulisan, tapi lewat lagu, lewat musik, lewat karya seni. Jadi kebanyakan ya kita di Indonesia ini ketika bicara soal spiritualitas itu doa, khotbah, baca Alkitab, apalagi ya? Ya pokoknya ibadah Ya lah. ibadah lah gitu formatnya. Ya, Nah, ketika dihubungkan dengan nyanyi atau misalnya sesuatu, misalnya lukisan, itu kayaknya jadi kayak sekunder gitu, nggak terlalu primer. Yang primer tuh misalnya hanya pas denger khotbah gitu, atau pas lagi berdoa aja ya, gitu. ya. Padahal sebenarnya dampak sosial itu juga bisa melalui arts, melalui banyak cara untuk mengekspresikan cinta. Sorry ya, aku pakai banyak kata cinta karena untukku Tuhan itu adalah cinta. Jadi ketika bicara soal Tuhan nggak bicara soal cinta gitu. Ya. Jadi banyak pakai Karena istilah dia sendiri sang cinta dia itu. adalah sang cinta. Oke. Makanya ngomongin spiritualitas tidak pakai kata cinta itu kayaknya agak bingung. Gitu. Nah, jadi bagaimana berdampak secara komunal ya, bukan hanya antar personal. Di dalam gereja contohnya mungkin paling mudah sih di dalam gereja, tapi bisa di dalam komunitas-komunitas lain, di luar institusi juga. Di dalam gereja misalnya bagaimana setiap orang itu diberikan peluang untuk mengekspresikan rasa cintanya kepada Tuhan. Misalnya apakah turut berpartisipasi bukan hanya sebagai liturgos, biasa ya format-format itu ya, penatua segala macam, tapi juga oke, saya punya kerinduan mengekspresikan cinta saya kepada Tuhan melalui lagu. Saya punya kerinduan mengekspresikan cinta saya kepada Tuhan melalui lukisan yang sedang saya buat. Ketika saya membuat lukisan ini, melalui pilihan warnanya, dari setiap goresannya, saya merasa sangat dekat dengan Tuhan dan saya mau membagikan ini di dalam jemaat gitu bersama. Tapi kan itu agak aneh ya, masih kayak belum sesuatu yang dianggap Belum lazim, lazim, dikenal oleh dikenal. masyarakat pada umumnya. Padahal kalau lihat dari banyak tipe spiritualitas manusia, kenapa tidak? Bahkan ketika seseorang tidak berada di dalam gedung gereja, dia berada di luar seperti di sini gitu, banyak bunga, banyak pohon, banyak hewan-hewan kecil, kedekatan dengan Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh gedung, oleh bacaan-bacaan tertentu, oleh pemikiran manusia bahkan kan. Ya. Tuhan itu tidak dapat dijangkau dan dimasukkan di dalam kotak yang diciptakan oleh manusia. Jadi dampak komunalnya, balik lagi, dampak komunalnya itu di satu sisi sangat mungkin kalau diberikan kebebasan dan peluang, tapi di sisi yang lain juga terbuka untuk terus-menerus ditemukan. Yang tadinya kita nggak kepikiran ini ada, oh ternyata ini juga bisa jadi cara kita untuk berelasi intim dengan Tuhan gitu. Bu Ica, saya punya sebuah pengalaman. Ada seorang mahasiswa teologi yang baru saja tamat. Dia mengeluh, dia mengatakan, Abah, bagaimana ya saya harus melayani Tuhan? Karena secara umum seseorang yang lulus dari sebuah perguruan tinggi teologi atau STT itu, dia akan otomatis menjadi pendeta dalam jemaat. Dia mengeluhkan, satu, saya nggak pandai berbicara sehingga khotbah saya nggak jelas lah begitu. Kedua, saya nggak pandai nyanyi, suara saya itu sumbang. Padahal saya sudah belajar gitu ya, untuk notasi sudah bisa menyebut notasi satu persatu,
dari do, si balik ke do, dan dia belajar nyanyi, tapi tetap dia merasa tidak tidak bagus suaranya. Kemudian dia belajar musik. Siapa tahu saya bisa melayani di gereja dengan musik. Oke lah, saya tidak berkhotbah, saya tidak menyanyi, paling tidak saya main musik. Dan dia katakan saya juga pas-pasan musiknya gitu kan. Lalu apa dong? Saya katakan bahwa Tuhan, saya meyakini memanggil kamu, pasti ada sesuatu dalam dirimu yang bisa Tuhan pakai dengan cara Tuhan dan sesuai potensi kamu. Nah, satu kali dia cerita sama saya, bah itu benar-benar dahsyat. Nah, saya lagi sendiri di gereja, kebetulan gereja kan hari biasa tuh tutup. Dia iseng-iseng, dia joget-joget, dia joget-joget karena dia suka bergerak, lama-lama dia menari. Tanpa sadar hampir setengah jam dia menggerakkan tubuhnya. Begitu selesai, itu tanpa musik ya, begitu selesai itu tepuk tangan meriah dari belakang gereja. Dan orang banyak masuk, teman-temannya, anak-anak muda bilang, ih keren banget lu, keren banget. Akhirnya mereka lapor kepada pendeta jemaat, waduh si A ini luar biasa tariannya. Oke, kita bikin ya jadi choreographer gitu ya dia. Akhirnya dia untuk Natal, untuk Paskah, akhirnya dia mengajar anak-anak muda, anak-anak remaja, sekolah minggu dan yang lainnya, termasuk ibu-ibu. Dan dia dipakai Tuhan dengan caranya. Dan dia sekarang jadi pelayan Tuhan yang diundang di mana-mana untuk melatih tarian. Bagaimana saat Yesus di Via Dolorosa ya, penderitaan itu ditampilkan dalam sebuah tarian yang tentu ya modern ya, bukan tarian dari daerah begitu. Dan itu sangat memberkati banyak orang. Nah, itu salah satu contoh nyata betapa kehadiran Tuhan itu tidak bisa dibendung, dibatasi dan dimasukkan ke dalam kotak dan dikungkung dari apa yang kita pikir. Oh, saya nggak bisa nyanyi, saya nggak bisa khotbah gitu. Oh, ternyata Tuhan lebih dari itu semua. Orang yang jago khotbah jujur aja belum tentu hatinya baik. Orang yang jago nyanyi belum tentu hatinya tulus ketika bernyanyi. Jadi semuanya itu gift dari Tuhan itu balik lagi ke seberapa dekat seseorang itu dengan Tuhan. Dan ketika dia sudah menjalin hubungan yang dekat dengan Tuhan, seluruh hidupnya itu sudah memancarkan kehadiran Sang Cinta itu sendiri. Tidak harus dia jago ini dan itu, tapi dengan dia hadir di situ orang bisa merasakan, oh Tuhan juga sedang hadir di sini. Dan dia bisa menggunakan apa yang Tuhan berikan itu, talenta yang Tuhan berikan, keahlian yang dia berikan, itu juga berdampak ya, menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, ini kan kita sedang bicara kembali lagi ke spiritualitas. Saya melihat bahwa spiritualitas bukan hanya masalah hubungan kita dengan Tuhan, tetapi ketika kita berelasi secara akrab dengan Tuhan, maka kita bisa menggali dan menemukan potensi apa yang kita miliki, dan itu kita bisa persembahkan untuk pekerjaan Tuhan, untuk orang lain, untuk pelayanan. Jadi spiritualitas tidak bisa dibatasi ya, dengan hanya relasi dengan Tuhan saja, tapi juga ada dampak sosial gitu ya. Terima kasih nih dapat pencerahan. Sama-sama, Bah. Ada yang mau ditambahkan lagi untuk hal ini? Apa yang mau ditambahkan lagi ya? Kayaknya ya saya nggak tahu nih sekarang siapa yang sedang mendengar dengan kondisi seperti apa. Namanya kita manusia ini kan, meskipun internet ini membuka segala akses untuk bisa didengar siapa aja, tapi namanya manusia, kondisi yang mendengarkan bisa berbeda-beda. Mungkin sedang ada yang dalam kondisi sedang bersukacita, bersyukur, mungkin sedang ada dalam kondisi yang sangat bergumul dengan hubungannya dengan Tuhan, mungkin sedang ada
yang dalam kondisi ingin melakukan sesuatu di dalam komunitas gitu. Mungkin pesannya justru dari Abah gimana nih terhadap oh Jadi balik iya, ya lagi kan dia. saya mengimajinasikan ini kan kita Aduh. manusia nih semua, Iya, kita kita iya. berdua adalah manusia bertubuh dan yang mendengar juga manusia bertubuh dengan segala segala pengalaman tubuhnya. Nah, Mm-mm. kira-kira dari Abah gimana nih? Ya, tadi saya katakan bahwa spiritualitas Hmm, atau penghayatan akan penyatuan hidup dengan Tuhan, menyatu dengan Tuhan, tidak hanya tinggal semata-mata pada kenikmatan, kebahagiaan sendiri untuk diri mhm, sendiri, tapi dia secara tidak langsung atau dia tidak sadari, Tuhan akan memberikan sebuah gerakan, energi, dorongan untuk mau tidak mau, suka tidak suka, akan bisa berdampak mhm, kepada orang lain. Itu hal yang poin yang saya dapat itu betul. mhm, Apalah artinya penyendirian kita bersama mhm, Tuhan, apalah artinya perjumpaan dengan Tuhan mhm, kalau dia hanya untuk dirinya sendiri, karena mhm, Tuhan sendiri bilang kan bahwa Kristus yang hidup di dalam kamu bukan untukmu saja, mhm, tapi kamu adalah representasi Kristus mhm, yang hadir di dalam dunia yang penuh dengan mhm, mhm, pergumulan, dan kehadiranmu itu harus mhm, berdampak sesuai dengan kapasitas dan talentanya. iya, Saya setuju sekali untuk itu. mhm, Eh, kita nggak usah bertanya apa saya berdampak atau tidak, mhm, lalu atau kita mendorong dengan kuat diri iya, kita untuk bisa berdampak terhadap mhm, orang, tapi dengan tadi ya, dengan mhm, penghayatan yang benar, merasakan perjumpaan dengan Tuhan dengan benar, pastilah mmm, dia bisa mhm, bermanfaat untuk orang lain. Itu menurut saya mhm, bagus sekali. mmm, Jadi bukan untuk diri sendiri, betul tapi dan untuk dia hak yang telah mati dan ya dibangkitkan. Tuhan, Ya, ya, baiklah Wica, mungkin ada pesan atau closing statement buat mmm, teman-teman yang bertepatan menonton, melihat mhm, kita dalam mhm, acara ini, mhm. silakan. Mungkin bukan pesan tapi pengingat gitu ya, bahwa ketika bicara soal hubungan dengan Tuhan, dengan spiritualitas, ada kecenderungan kita menciptakan ilusi ada Tuhan, ada saya gitu. Jadi ada keterpisahan. Padahal sebenarnya Tuhan itu sudah selalu ada di dalam saya. Bahkan sebelum saya berkata Tuhan, Tuhan sudah ada di dalam saya. Jauh sebelum saya bisa mengerti Tuhan, Tuhan sudah lebih dulu mencintai saya. Bahkan nanti ketika saya mendekati kematian, Tuhan sudah lebih erat memeluk saya. Jadi tidak perlu dan tidak usah terlalu membuat ini jadi kayak kompleks gitu ya, karena kalau sama keluarga atau sama kekasih aja kita bisa santai gitu ya Ya. mencintai, sama Tuhan itu mestinya lebih santai dan lebih merasa nyaman karena Tuhan untuk saya bukan Tuhan yang pemarah, Tuhan yang suka menghukum, tapi Tuhan yang mengampuni, Tuhan yang mencintai dan Tuhan yang sabar. Demikian. Oke, terima kasih. eh Wica, nanti eh, ini jangan pertama dan terakhir ya. Semoga. Karena saya sendiri secara personal mendapatkan berkat Mhm, dari apa yang dialami Bu Ica, dan juga apa yang digumuli dan apa yang disampaikan tadi, pikiran-pikiran tadi, dan semoga itu juga bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua yang mengikuti acara ini. Dan nanti saya undang lagi ya untuk bercakap-cakap lebih luas lagi mungkin ya, boleh dengan tentang senang hati. spiritualitas. Ini Iya. penting sekali. Dan teman-teman, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk perhatian semua. Dan satu hal, semoga percakapan-percakapan seperti ini yang saya lakukan dengan banyak sahabat, banyak teman, menginspirasi buat kita bahwa ternyata kita bisa, kita mampu, asalkan satu hal, kita yakin ada Tuhan di dalam kita, dan melalui kitalah Tuhan ingin berkarya.
kita adalah representasi kehadiran Tuhan bagi sesama kita. Bukan hanya orang yang kita cintai dan mencintai kita, tapi bagi orang yang jauh tetapi menjadi dekat karena Tuhan kirim setiap hari dalam hidup kita. Semoga bermanfaat. Tuhan memberkati. Terima kasih, dan Bu Ica terima kasih. Terima Tuhan kasih, berkati. Abah. Biarlah Tuhan studinya cepat selesai. Masih Biar lama. balik ke Indonesia Oh jadi iya, berkat buat amin. teman-teman semua yang ada di sini ya. Ya, terima Oke, Tuhan kasih. berkati.